Nah, yang menjadi concern dan kekhawatiran kita adalah bahwa pikiran sementara orang bahwa bangsa Yahudi akan selalu bermusuhan dengan bangsa Arab. Ini enggak benar. Ini stigma yang dimunculkan untuk mencegah terciptanya solusi yang permanen. Tidak ada itu kebencian seperti itu. Kebencian itu kan baru 1948 mulai deklarasi, mulailah itu kebencian muncul dan adanya konflik-konflik kecil yang kemudian meluas dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali pra 1948, mereka bisa hidup damai. Artinya tidak ada semacam takdir bahwa dua bangsa ini tidak akan pernah damai. Itu yang tidak boleh. Kita harus buang seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bangsa Yahudi harus menyadari, meskipun mereka sekarang punya kekuatan yang luar biasa, punya negara yang hidup, berkembang, dan seterusnya, mereka harus menyadari bahwa tetangga mereka itu mau tidak mau, dan ini realitas, itu adalah orang-orang Arab. Terutama orang Palestina sendiri. Suka atau tidak suka. Dan orang Palestina tidak bisa digenosida model seperti ini. Dibuang, ditaruh di penjara besar yang namanya Gaza. Ini tidak mungkin. Mereka harus menyadari itu. Dan syukur alhamdulillah sekarang di dalam masyarakat Yahudi sendiri itu muncul kesadaran untuk mengoreksi sikap-sikap ekstrim elit politik mereka dari sejak 1948 ya, dan elit gerakan Zionis, sikap-sikap ekstrim mereka terhadap bangsa Yahudi, bangsa Arab. Ini yang sekarang muncul koreksi yang cukup serius, revisi yang cukup serius, dan tidak lagi menerima stigma-stigma bahwa orang Yahudi tidak bisa berdamai hidup dengan orang Arab. Ini yang sekarang mereka sedang usahakan untuk ada gerakan dari dalam bangsa Yahudi sendiri. Dan juga bahkan lebih jauh, di dalam masyarakat Yahudi sendiri ada gerakan Naturai Karta yang menolak sama sekali. Tidak harus ada negara Yahudi bernama Israel itu. Nggak harus ada itu. Kenapa harus ada begitu? Sebut aja negara Palestina. Dan di situ kita bisa hidup berdampingan dengan semua bangsa lain yang ada di dalam negara Palestina. Nah, jadi ini yang menarik gitu. Tren yang sekarang muncul. Nah, kalau kita tanya sekarang apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi kemudian mau mendirikan negara sendiri, maka kita harus mencari jawabannya pada peristiwa, rangkaian peristiwa yang terjadi di Eropa, bukan di Arab, di Eropa pra Perang Dunia Kedua. Gelombang kebencian itu. Sampai orang-orang Yahudi ini merasa, wah, kita harus mempersenjatai diri sendiri nih, harus punya negara sendiri nih, untuk mempertahankan diri sendiri, eksistensi sendiri. Dan lagi-lagi ini bukan orang Arab yang melakukan ini, gitu. Orang-orang Eropa. Mestinya bangsa Yahudi itu sadar bahwa mereka di Arab, di tanah Palestina itu aman. Tidak perlu mereka membuat suatu negara sendiri. Itu saya pikir yang memicu berdirinya negara Palestina, negara Israel, negara Yahudi Israel di tanah Palestina. Dan kaitannya dengan Perang Dunia Kedua.